Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil praktikum pengolahan limbah industri kami, yaitu dengan dosen pengampu kami adalah Ibu Evelyn ST MSc M.Eng PhD. Adapun keanggotaan kelompok kami yaitu yang pertama ada Abian Aji Algifari, Rizka Valenciaku, Cynthia Yunastika, Trinia Gracia, dan saya sendiri yaitu Venus. Yang pertama ada Total Suspended Solid atau yang disebut dengan TSS. Pengertian TSS. Total Suspended Solid atau TSS adalah residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal 2 mikrometer atau lebih besar dari partikel ukuran fluid. TSS menyebabkan kekeruhan pada air akibat padatan tidak terlarut dan tidak dapat langsung mengendap. TSS terdiri dari partikel-partikel yang ukurannya maupun beratnya lebih kecil dari sedimen, misalnya tanah liat, bahan-bahan organik tertentu, sel-sel mikroorganisme, dan sebagainya. Kemudian ada prosedur dari TSS. Yang pertama, kertas saring di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Yang kedua, diamkan dalam desikator selama 15 menit. Yang ketiga, timbang kertas saring dan catat berat kertas saring. Keempat, tuang sampel air sebanyak 50 ml ke dalam eliminator menggunakan corong yang telah dilapisi kertas saring. Yang kelima, diamkan kertas saring di dalam desikator selama 15 menit. Yang keenam, kertas saring dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 103 derajat Celcius sampai 105 derajat Celcius selama 1 jam. Yang ketujuh, timbang berat akhir kertas saring. Kemudian ada rumus dari TSS, yaitu TSS sama dengan B kurang A per V, di mana B sama dengan berat kertas saring ditambah sampel kering, A sama dengan berat kertas saring kering, dan V sama dengan volume sampel. Kemudian hasil dari percobaan yang didapatkan dari penentuan TSS sampel limbah dan penentuan TSS sampel active slope sebagai berikut. Penentuan TSS sampel limbah, berat kertas saringnya 0,924 gram. Berat kertas saring ditambah dengan sampel kering 0,9271 gram. Volume sampelnya 50 ml dan hasil dari penentuan TSS sampel limbahnya adalah 34 ppm. Kemudian pada penentuan TSS sampel active slope, berat kertas saringnya 4,773 gram. Berat kertas saring ditambah dengan sampel keringnya 4,802 gram dan volume sampelnya 50 ml. Dan hasil TSS sampel active slope yang didapatkan adalah 580 ppm. Baku mutu air limbah oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 adalah 60 ppm. Dari data praktikum ini, didapatkan nilai TSS sampel limbah adalah 34 ppm. Sedangkan nilai dari pengolahan limbah dengan proses active slope didapatkan nilai TSS sebesar 580 ppm. Sehingga sampel active slope tidak boleh dibuang ke perairan karena melebihi standar baku mutu yaitu 60 ppm. Dan apabila dilakukan pembuangan ke perairan akan mengganggu kelangsungan hidup lingkungan. Yang kedua adalah Mixed Liquor Suspend Solid atau MLSS. Pengertian MLSS. MLSS adalah jumlah total dari padatan tersuspensi yang berupa material organik dan mineral, termasuk di dalamnya adalah mikroorganisme. MLSS ditentukan dengan cara menyaring lumpur campuran dengan kertas saring atau filter. Nilai MLSS active slot biasanya di bawah 3.500 ppm. Itu menurut Gaudi tahun 1988. Berikut adalah prosedur MLSS. Yang pertama, kertas saring ditimbang di neraca analitik dan beratnya dicatat. Yang kedua, kertas saring dipanaskan di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Yang ketiga, kertas saring dikeluarkan dari oven, dipindahkan ke desikator selama 15 menit. Yang keempat, kertas saring ditimbang di neraca analitik dan beratnya dicatat sebagai A. Yang kelima, sampel lumpur aktif diambil sebanyak 100 ml di gelas ukur, kemudian disaring menggunakan corong bancar dan pompa vakum menggunakan kertas saring. Yang keenam, kemudian kertas saring dipanaskan di oven selama 1 jam pada suhu 105 derajat Celcius.
Yang ketujuh, kertas saring dikeluarkan dari oven dan dipindahkan ke desikator selama 15 menit. Yang kedelapan, kertas saring ditimbang di neraca analitik dan dicatat berat keringnya sebagai B. Rumus MLSS adalah MLSS B kurang A per V, yaitu berat kertas saring tambah sampel dikurang dengan berat kertas saring yang kering per volume sampel. Berikut adalah tabel hasil penentuan MLSS sampel limbah dan sampel aktif sludge. Pembahasan. Dari hasil data praktikum ini, didapat nilai MLSS dari sampel limbah adalah 476 ppm dan dari MLSS aktif sludge adalah 390 ppm. Nilai yang didapat menunjukkan bahwa material organik seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang ada dalam sampel tidak begitu banyak. Yang ketiga adalah mixed liquor volatile suspense solid atau MLVSS. Pengertian MLVSS. MLVSS merupakan material organik yang terkandung dalam MLSS tanpa mikroba hidup, mikroba mati, serta hancuran sel. Nilai MLVSS akan meningkat jika dilakukan proses aerobik yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme. MLVSS diukur dengan memanaskan sampel filter yang telah kering pada temperatur 600 sampai 650 derajat Celcius. Nilai dari MLVSS biasanya mendekati 65 sampai 75% dari MLSS. Baik, saya Cynthia akan menjelaskan tentang prosedur MLVSS. Yang pertama, cawan porselen dan kertas saring ditimbang dengan neraca analitik dan beratnya dicatat. Kedua, cawan porselen dan kertas saring dipanaskan di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Tiga, cawan porselen dan kertas saring dikeluarkan dari oven dipindahkan ke desikator selama 15 menit. 4. Cawan porselen dan kertas saring ditimbang dengan neraca analitik dan beratnya dicatat sebagai berat A. 5. Sampel lumpur aktif diambil sebanyak 100 ml di gelas ukur, kemudian disaring menggunakan corang bancer dan pompa vakum menggunakan kertas saring. Keenam, kemudian cawan porselen dan kertas saring dimasukkan ke furnace selama 1 jam pada suhu 500 derajat Celcius. Ketujuh, cawan porselen dan kertas saring dipindahkan ke desikator selama 30 menit. 8. Cawan porselen dan kertas saring ditimbang dengan neraca analitik dan catat berat keringnya sebagai B. Berikut rumus MLVSS. MLVSS sama dengan dalam kurung B kurang A per V. Keterangannya, B berat kertas saring tambah sampel kering. A berat kertas saring kering, V volume sampel. Selanjutnya hasil penentuan MLVSS sampel active sludge. Nomor 1 komponen berat cawan porselen ditambah kertas saring ditambah sampel A. Berat dalam gram 29,225 gram. 2. Berat cawan porselen ditambah kertas saring ditambah sampel kering B. Berat 22,208 gram. 3. Volume sampel. Volume darah mili 100 mili. 4. MLVSS. Hasil ppm minus 70.167 ppm. Pembahasan. MLVSS diukur dengan memanaskan terus sampel filter yang telah kering pada suhu 500 derajat Celcius dan nilainya harus mendekati 65-70% dari nilai hasil MLVSS. Dari praktikum ini didapat nilai MLVSS adalah minus 70.167 ppm. Nilai ini kurang dari nilai standar 70% dari nilai MLSS hasil praktikum yaitu 390 ppm. Terdapat kesalahan data yang mengakibatkan perhitungan yang diberikan memiliki hasil yang tidak sesuai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dissolved oksigen atau DO. Pengertian DO. Oksigen terlarut atau DO adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorpsi atmosfer atau udara. Oksigen terlarut di suatu perairan sangat berperan dalam proses penyerapan makanan oleh makhluk hidup dalam air. Oksigen terlarut atau dissolved oksigen disingkat DO atau sering juga disebut dengan kebutuhan oksigen atau oksigen dingin merupakan
merupakan salah satu parameter penting dalam analisis kualitas air. Selanjutnya, prosedur DO, prosedur kerja lingkungan method. 1. Ditambahkan ke dalamnya 1 mili MnSO4 dan 1 mili reagen lingkup, lalu dikocok dan ditunggu hingga terbentuk endapan. 2. Ditambahkan 2 mili H2SO4 pekat, dikocok hingga endapan larut. 3. Diambil 50 mili sampel tersebut. Dititrasi dengan larutan natrium disulfat sebanyak 0,02% sampai berwarna kuning muda pucat. Keempat, ditambahkan indikator amilum. 5. Dititrasi kembali dengan larutan natrium sulfat dari biru sampai menjadi bening. 6. Dicatat berapa mili natrium sulfat yang dipakai. Berikut merupakan rumus DO. DO sama dengan PTIO dikali NTIO dikali 8.000 per volume sampel dalam mili. Keterangan PTIO yaitu volume titrasi 1 ditambah dengan volume titrasi 2. NTIO sama dengan konsentrasi dari Na2S2O3. Berikut merupakan hasil dari penentuan DO active sludge. Nomor 1 komponen volume sampel. Volume dalam mili yaitu 50 mili. 2. Volume titrasi 1, volume 0,7 mili. Ketiga, volume titrasi 2, 1,35 mili. Yang keempat, DO, hasil 8,2 ppm. Kemudian penentuan DO sampel Aquades. Nomor 1 komponen volume sampel. Volume dalam mili 50 mili. 2. Volume titrasi 1, 0,8 mili. 3. Volume titrasi 2, 2,5 mili. 4. DO, hasil 13,2 ppm. Pembahasan. Kandungan oksigen terlarut atau DO dalam air yang alami berkisar 5-7 ppm. Baku mutu air limbah oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 adalah 6-9 ppm. Dari percobaan ini dapat nilai DO active sludge 8,2 ppm dan nilai DO Aquades yaitu sebesar 13,2 ppm. Yang artinya nilai DO active sludge memiliki hasil yang lebih kecil dari baku mutu. Sedangkan DO Aquades memiliki hasil lebih tinggi dari nilai baku mutu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Gracia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami, Cynthia. Yang kelima, Chemical Oxygen Demand atau COD. Chemical Oxygen Demand atau COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organis yang ada di dalam 1 liter sampel air, di mana pengoksidasi K2Cr2O7 digunakan sebagai sumber oksigen. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organis yang secara alamiah dapat dioksidasikan melalui proses mikrobiologis dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air. Untuk pengujian COD secara refluks, ada beberapa tahap. Yang pertama, pastikan seluruh peralatan gelas itu bersih dari bahan-bahan organik. Yang kedua, kalibrasi larutan ferrous sulfat. Yang ketiga, tambahkan 20 ml sampel air yang akan diuji ke dalam labu pemanas atau labu reflux. Yang keempat, tambahkan merkuri sulfat sebanyak 2 gram, kemudian goyangkan labu dengan benar. Yang kelima, dinginkan labu reflux dengan air mengalir. Yang keenam, tambahkan 5 ml larutan potasium dikromat, 10 ml H2SO4 pekat, dan 1 ml larutan perak sulfat. Aduk dan kemudian bubuhkan batu didih. Yang ketujuh, pasang kondensor pada labu reflux dan lakukan reflux selama 2 jam. Yang kedelapan, dinginkan labu reflux dengan menambahkan 45 ml Aquades ke dalam labu. Kemudian biarkan dingin hingga mencapai suhu kamar. Yang kesembilan, tambahkan 1 tetes larutan indikator. Yang ke-10, titrasi dikromat yang tersisa dengan larutan N/8 ferrous sulfat dengan menggunakan buret. Untuk rumus COD itu sendiri
berlaku rumus COD sama dengan titer blanko atau B dikurang titer sampel A dikali NVAS kali 8.000 dalam miligram per liter per volume sampel dalam mililiter. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari penentuan COD sampel limbah. Yang pertama, dalam volume sampel didapat volumenya sekitar 20 ml. Untuk volume titrasi blanko didapat 10,6 ml. Untuk volume titrasi sampel didapat 9,9 ml. Untuk penentuan COD didapat hasilnya itu 12,85 ppm. Di dalam penentuan COD sampel aktif sludge, di dalam volume sampel didapat volume sekitar 20 ml. Di dalam komponen volume titrasi sampel didapat 11,3 ml. Di dalam volume titrasi blanko didapat 12,3 ml. Dan untuk penentuan COD sampel aktif didapat 18,36 ppm. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan dari COD ini. COD atau kebutuhan oksigen kimia adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar limbah organik yang ada di dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia. Limbah organik akan teroksidasi oleh kalium dikromat K2Cr2O7 sebagai sumber oksigen menjadi gas CO2 dan H2O serta sejumlah ion krom. Nilai COD merupakan ukuran bagi tingkat pencemaran oleh bahan organik. Kadar COD dalam limbah berkurang seiring dengan berkurangnya konsentrasi bahan organik yang terdapat dalam air limbah. Nilai COD limbah yang diperoleh dalam percobaan ini adalah sekitar 12,85 ppm dan nilai COD aktif sludge yang diperoleh adalah 18,36 ppm. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Adian. Selanjutnya, yaitu biochemical oxygen demand, atau yang biasa disebut dengan BOD. Nah, BOD ini merupakan parameter pengukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengurai hampir semua zat organik yang terlarut dan tersuspensi dalam air buangan. Dinyatakan dengan BOD 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius dalam miligram per liter atau ppm. Kemudian, kita masuk ke prosedur pengukuran BOD. Yang pertama, untuk pengukuran pengenceran sampel, ditambahkan masing-masing larutan stok yang terdiri dari ferric chloride, kalsium chloride, magnesium sulfat, dan buffer sulfosfat sebanyak 1 ml ke dalam aquades 1 liter untuk membuat diluent. Selanjutnya, cairan pengencer dijenuhkan dengan oksigen melalui aerasi sebelum digunakan. Kemudian aturlah pH air sampel antara 6,5 sampai 8,5 dengan menambahkan 1 NaOH dan 1 H2SO4. Selanjutnya, encerkan 50 ml sampel dengan 100 ml cairan pengencer jenuh O2 sedemikian rupa hingga pada akhir inkubasi yaitu hari kelima. Jika kejenuhan paling tinggi yaitu 30%. Jika sampel diduga tidak memiliki mikroorganisme pengurai yang cukup, maka cairan pengencer dengan cairan inkolum yang baik sebanyak 5 ml per liter. Pengenceran sampel mungkin dapat diperkirakan dari angka COD, di mana angka BOD 5 umumnya sekitar COD per 1,4 untuk limbah cair industri yang mudah terurai secara biologis. Nah, kemudian rumus dari penentuan BOD, yaitu DO0 sama dengan volume tiosulfat dikali dengan normalitas tiosulfat dikali 8.000 per volume sampel. Selanjutnya, DO5 yaitu sama dengan volume tiosulfat dikali normalitas tiosulfat dikali 8.000 per volume sampel juga. Untuk nilai BO0 yaitu volume kali volume tiosulfat dikali normalitas tiosulfat dikali 8.000 per volume sampel. Untuk BO5
yaitu volume tiosulfat dikali normalitas tiosulfat dikali 8.000 per volume sampel juga. Jadi didapatkan yaitu BOD5 sama dengan dalam kurung DO0 dikurang DO5 tutup kurung kurang BO0 dikurang DO5 tutup kurung dikali buka kurung 1 kurang P tutup kurung. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan dari penentuan BOD. Nah, untuk penentuan BOD sampel limbah, hasil yang didapatkan berupa volume sampel bernilai 50 mili, volume titrasi sampel hari ke-0 0,8 mili, volume titrasi blanko hari ke-0 1,75 mili, volume titrasi sampel hari ke-5 didapatkan 1,65 mili, volume titrasi blanko hari ke-5 1,5 mili, dan BOD 5 dicatat 3,96 ppm. Nah, untuk penentuan BOD sampel aktif sludge didapatkan komponen sampel untuk volumenya yaitu 50 mili, volume titrasi sampel hari ke-0 yaitu 0,65 mili, volume titrasi blanko hari ke-0 1 mili, volume titrasi sampel hari ke-5 1,25 mili, volume titrasi blanko hari ke-5 yaitu 1,65 mili, sedangkan BOD 5 yang tercatat yaitu 0,18. Nah, pembahasannya, nilai BOD 5 sampel limbah yang didapat yaitu 3,96 ppm, sedangkan nilai BOD 5 aktif sludge yang didapat yaitu 0,18 ppm. Nah, nilai BOD yang dihasilkan tidak berbanding lurus dengan nilai COD karena terdapat kesalahan data yang diberikan, di mana nilai BOD 5 limbah dan nilai BOD 5 aktif sludge jauh dari nilai standar baku mutu BOD 5 yaitu 50 ppm.